Assalamualaikum teman-teman Sabina. Di video kali ini aku mau ceritain tentang proses persalinan aku mulai dari pakai dokter siapa, di mana dan harga berapa. Pertama di sini aku mau ceritain dulu tentang dokternya. Berhubung aku adalah hamil pertama alias Dara, di sini aku udah mulai cari dokter A sampai Z. Jadi di sini aku coba-coba sampai dimarahin sama mama, kenapa dokternya gonta-ganti terus? Kenapa? Soalnya aku pengen cari aja yang cocok, sampai aku googling juga siapa dokter di Bandung yang baik. Baik di sini dalam artian itu friendly gitu. Terus aku di Google itu nemunya satu dokter Hani, dua dokter Fitri. Kebetulan pertama aku cari dulu tentang dokter Fitri. Untuk dokter Fitri sendiri di Bandung itu adanya di Rumah Bersalin Melong, Hermina sama Melinda. Kebetulan karena rumah aku dekat dengan Rumah Bersalin Melong, saat itu aku pergi ke Rumah Bersalin Melong dan alhamdulillahnya aku cocok banget sama dokter Fitri. Beliau baik banget, friendly banget lah orangnya, nyaman deh pokoknya aku di sana. Cuman itu ke Rumah Bersalin Melong sendiri kita tuh benar-benar harus daftar sebelumnya. Misalnya nih dokter PT praktek jam 1 siang, berarti kita tuh harus daftar dari jam 8 pas. Jam 8 pas itu kita harus sudah telepon, sedangkan yang telepon itu bukan kita aja. Jadi nggak akan pasti gitu kita bakal kebagian nomor antriannya atau enggak. Kedua, kalau misalnya kita lewat dari jam 8, kita nggak akan kebagian nomor antrian. Jadi ya udah gitu, bisa sih kita langsung datang ke Rumah Bersalin Melongnya sendiri. Cuman karena saat ini sedang musim Covid, pas aku datang buat daftar ke Rumah Bersalin Melong, aku malah ditegur satpamnya dan ngotot harus lewat telepon. Jadi bener-bener susah banget buat di Rumah Bersalin Melong. Terus kenapa aku nggak pergi ke Hermina atau Belanda? Kenapa aku nggak pergi ke Hermina atau Melinda? Soalnya untuk Hermina sendiri terlalu jauh dari rumah aku. Terus kalau misalnya Melinda, kata teman aku biayanya lumayan mahal. Nah, yang kedua dokter Hani. Untuk dokter Hani sendiri kebetulan beliau prakteknya di Rumah Sakit Santosa, Boromeus sama Melinda. Dan aku pribadi memilih untuk pergi ke Santosa. Kenapa? Karena Santosa menurut aku lebih dekat. Nah, setelah ketemu beliau, alhamdulillah aku cocok karena beliau baik banget dan religius banget. Udah gitu sering bercanda, jadi kitanya nggak tegang, nggak banyak ngelarang selama janin kita dan diri kita sehat. Udah gitu pas datang ke sana kebetulan aku lagi ada dalam masalah, terus nangis drama gitu, dan beliau benar-benar kasih aku wejangan yang sangat membantu. Dengan diakhiri beliau bilang kayak gini, ya udah kamu harus saya kasih vitamin yang mahal yang bagus. Dan aku yang langsung deg, hah mahal bagus, aku nggak bawa ATM, gimana bayarnya? Dan kalian tahu apa? Beliau kasih aku vitamin syarat Quran dong. Beliau bilang ini vitamin paling mahal dan paling bagus. Di sini aku langsung malu banget. Ya iya ya, kok aku mikirnya macem-macem vitamin apa, padahal ya Al-Quran adalah obat dari segala obat gitu. Jadi beneran emang ngerasa nyaman banget lah sama dokter Hani. Udah baik, religius, humoris lagi. Udah gitu, nah kalau misalnya kalian pergi ke dokter Hani, kalian bakal dikasih yang kayak gini. Bagus ya sih, dokter Hani Rono. Mari kita buka. Dalamnya seperti ini. Setiap kalian kontrol ke dokter Hani, kalian bakal dikasih keterangan yang emang bisa kalian baca gitu. Jadi kalian nggak akan nebak-nebak ini dokter nulis apa sih. Jadi beneran jelas banget. Udah gitu kalian langsung dikasih apa ya, kopian foto USG-nya bukan cuma satu tapi 1, 2, 3. Dan dokter Hani itu selalu 4D. Ini foto 4D pertama Dede. Nah kalau yang ini aku dapat dari dokter-dokter lain, ada dari dokter ini, dokter Alay, Karlin, dokter Robert, sama dokter siapa lagi ya, pokoknya aku mapai banget kalau kata orang Sundanya. Dan untuk biayanya sendiri dokter Hani itu dapat segini ya, apa sih, keterangan lengkap kayak gini, 3 yang kayak gini sama 2 4D. Aku tuh bayar 597.500. Kalau menurut aku ini kebilang murah banget. Kenapa? Soalnya kalau misalnya kalian mau ngedadak 4D itu bisa sampai 300.000 harganya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk dilanjutin sama dokter Hani. Tapi di sini mama aku bilang kalau misalnya mau lahiran jangan pernah rudet, karena takut ngebawa rudet ke kita sama ke janinnya. Jadi saat itu aku harus diem, dan kalau misalnya ada yang nanya mau lahiran sama siapa, ya harus dijawab siapa aja, yang penting sehat selamat. Nah saat hamil dari sendiri di sini aku pernah ngalamin 2 kali pendarahan di trimester pertama, terus jatuh dari tangga pas belum tahu hamil, 2 kali pendarahan di trimester 3, terus apalagi ya, oh keputihan parah
saking parahnya itu keputihan, aku pernah sampai sama dokter Fitri itu sampai dibersihin gitu loh. Aku nggak tahu sih tindakan apa itu namanya, pokoknya dibersihin gara-gara kata dokter Fitrinya itu udah hijau, dan kalau misalnya udah hijau gitu itu artinya infeksi. Nah, karena emang aku udah ngalamin keputihan parah kayak gitu, sampai akhirnya di usia 39 minggu aku ada lagi keputihan, dan keputihan itu benar-benar ngerasa, yang bikin aku ngerasa oh ya udah mungkin ini keputihan, jadi aku santai aja. Dan 39 lebih, keputihannya itu dari yang awalnya hijau makin parah jadi bening terus sampai coklat. Dan saat itu aku beneran bingung, jadi keputihan, darah, apa ketuban, aku nggak ngerti banget itu apa. Sampai akhirnya di hari ketiga, atau kita bisa bilang 39 lebih 3, si keluarnya itu makin banyak, dan aku pergi ke bidan. Pas pergi ke bidan katanya aku harus ke dokter aja biar di USG biar lebih jelas hasilnya. Dan saat itu aku bilang ke bidannya, kalau misalnya aku datang ke dokternya besok aja gimana, soalnya kalau misalnya datang ke dokter kandungan aku sore kayaknya nggak bisa, soalnya sama dokter kandungan aku harus by appointment. Nah, jadi ya udah, bidannya bilang ke aku nggak apa-apa. Tapi pas malamnya itu makin banyak, sampai akhirnya jam 1 malam beneran seret aja keluar kayak gitu, nggak bisa aku tahan. Sampai akhirnya jam 1 malam aku datang ke IGD Santosa. Di IGD Santosa itu mulai dicek-cek, dan ternyata aku malah dimarahin sama dokter jaganya, katanya kenapa baru ke rumah sakit, padahal ini udah air ketubannya udah merembes 3 hari. Dan aku yang hah, jadi selama ini tuh air ketuban bukan keputihan. Dan aku ngerasa yang ya Allah gimana, takut banget lah saat itu. Sampai akhirnya aku dirujuk buat dirawat inap. Jam 4 aku mulai masuk ruangan. Udah masuk ruangan aku mulai dipasangin kayak alat CTG, CT apa gitu, pokoknya itu alat buat kontrol janin kita, detak jantungnya, pergerakannya. Sampai di sana tuh kedeteksi kalau misalnya janin aku tuh dalam keadaan lapar. Dan emang lapar banget. Akunya juga lapar sih sebenarnya. Dan beneran kayak dapet rezeki banget. Orang di pinggir aku yang habis lahiran itu baik banget, sampai sekarang aku nggak akan pernah lupa. Dia itu ada kasih jus sari kurma atau apa gitu, aku lupa. Oh, jus kacang kedelai, padahal aku nggak suka banget itu kacang kedelai, tapi karena buat bayi aku akhirnya aku minum dalam keadaan yang penting ada aja. Soalnya saat itu aku mau beli makanan, mau beli di mana, karena emang nggak ada yang jual. Bayangin aja sama kalian, jam 3 jam 4 siapa sih yang buka. Soalnya saat itu juga udah cari Alfa, Indomaret, ada yang jualan. Kantin Santosa pun tutup. Jadi makasih banyak, pokoknya aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi selain makasih. Terus jam 5 pagi aku mulai diinfus. Setelah diinfus aku mulai dijelasin apa yang bakalan terjadi. Dan karena emang ini aku hamil darah, jadi aku bingung banget kan. Sampai aku tanya, bidan kalau misalnya Mules mau melahirkan itu seperti apa gitu, karena emang beneran aku nggak tahu, nggak ada bayangan banget. Terus bidannya bilang kalau misalnya Mules lahiran itu kayak kamu Mules head. Dan aku beneran kayak, bidan aku nggak pernah Mules head, jadi aku nggak tahu gimana, takut kan, udah bener-bener takut banget gitu sama yang namanya Mules kayak gimana. Jam 5 pun aku mulai diinfus kan. Setelah diinfus aku mulai dijelasin kalau misalnya apa sih bakalan lihat perkembangan aku, karena pas di CTG tadi perkembangan mulasnya kecil banget, bahkan pas di monitor kedeteksi mules, tapi aku nggak ada ngerasain mules sama sekali. Jadi kalau misalnya nggak ada perubahan, dokter bilang bakalan ada dikasih balon sama langkah terakhir itu induksi. Sampai akhirnya ditungguin, ternyata masih stabil, nggak ada mules sama sekali walaupun ke deteksi di komputer. Tapi akunya bener-bener flat, nggak ngerasain apa-apa. Sampai akhirnya jam 9 pagi mulai dimasukin semacam balon buat ngebukain pembukaan. Pas sudah dimasukin balon itu ternyata pembukaan aku stuck di angka 4. Sampai akhirnya jam 10 aku mulai diajak ke ruang bersalin. Dan di ruang bersalin itu aku dipasangin CTG lagi buat dicek segala macamnya, buat pastiin semuanya baik-baik aja. Sama aku tuh dikasih kayak bel atau apa, pokoknya setiap ada kontraksi aku harus pencet si bel itu. Dan lagi-lagi kedeteksi di komputer, tapi akunya masih ngerasain yang bisa aku tahan. Udah gitu bidannya bilang kita tunggu sampai jam 12 siang. Kalau misalnya jam 12 siang nggak ada perubahan, kita bakalan induksi. Dan ternyata di jam 12, dari jam 10 sampai jam 12 itu alhamdulillah pokoknya tuh tingkat mulus aku tuh lumayan naik. Sampai akhirnya dibilangin nggak akan induksi. Dan tapi sampai jam 4 sore ternyata
udah stuck, nggak naik lagi sih. Pembukaannya itu kalau nggak salah stuck di angka 4, nggak ada naiknya. Jadi dokter bilang kita bakalan diinduksi. Oh iya, dan dari jam 1 malam sampai jam 4 sore itu aku cek bukaan terus sama si bidannya buat mastiin ini bukan berapa, bukaan berapa. Sumpah itu sakit banget buat aku, pedih banget. Jadi aku tuh paling takut banget pas bidan bilang mau cek bukaan berapa, itu aku nggak sanggup, soalnya udah perih banget rasanya saking seringnya dicek. Malah aku hampir nggak ngerasain mules, tapi pedih banget itu gara-gara dicek terus. Kalian tahu nggak, saking nggak ada mulasnya, aku tuh sampai kerjaannya tuh cuma tidur sampai mama aku tuh marah, kalau kamu tidur terus kapan mau ngelahirinnya. Dan aku tuh bingung, saking aku nggak ada mulasnya, ya mau ngapain lagi, udah ngantuk juga kan dari jam 1 juga kesini. Jadi aku beneran tidur terus gitu. Terus aku nanyain sama bidannya, bidan boleh tidur nggak? Terus kata bidannya tidur aja nggak apa-apa, biar nanti tenaganya banyak juga pas mau lahiran. Ya udah aku tidur aja. Dan saking aku nggak ngalamin rasanya mules aku masih, bukan nggak ngalamin sih, dalam artian di sini mulasnya tuh masih bisa aku tahan gitu. Aku tuh sampai ditawarin sama keluarga aku, kan gantian, ini musimnya lagi kayak gini jadi nggak bisa nengok semua, nggak bisa jagain semuanya maksudnya. Jadi beneran pas dijagain tuh beneran mau ditawarin kayak gini, mau dipijitin nggak, ada yang sakit nggak. Aku tuh beneran bilang yang enggak deh, aku mau tidur aja. Aku nggak ingat sih itu aku mulai disuntik induksinya jam 4 atau jam 6 sampai akhirnya jam 6 maghrib. Aku ngalamin sakit yang bener-bener sakit, sakitnya sakit. Itu beneran yang kayak aduh udah deh, pokoknya sakit banget. Dari saat hamil sampai menjelang persalinan itu aku sakit bangetnya di daerah pinggang. Sampai saat itu aku beneran yang kayak ngerasa panas banget, sakit banget. Udah bener-bener nyuruh orang mijitin, dipijit salah, diusap salah, dielus salah, pokoknya sakit aja, udah marah-marah banget. Sampai akhirnya kasih tahu sama bidannya buat gak banyak teriak atau ngebuang energi lainnya. Di sana aku cuman kayak gitu-gitu aja, pokoknya ngeringis aja. Sampai akhirnya di bukaan 8 itu aku udah bener-bener mau ngeden banget. Itu sekitar jam 7-an itu aku udah mau ngeden banget, tapi beneran nggak boleh. Kata bidannya tungguin dulu 2 cm lagi. Udah tungguin dulu 2 cm lagi, aku harus disuruh nungguin dokternya juga datang. Dan kalau dibilang dihitung jari itu aku sampai 5 kali ngeden, 5 kali ditahan, 5 kali muntah juga karena nggak boleh. Dan itu tuh buat aku dalam keadaan ditutup masker gara-gara lagi musim corona gini ya. Bayangin sama kalian muntah masker, itu rasanya sempurna sekali. Dan kerasa banget pas si jari bidannya itu nahan ke kepala dedenya, itu kerasa banget gitunya tuh benar-benar kerasa banget. Akhirnya dokter datang, tapi pas dokter datang aku tuh beneran yang kayak nggak mau ngeden, kayak bundung gitu loh. Sampai beberapa menit kemudian akhirnya aku ngeden. Pokoknya di menit-menit terakhir kita udah bener-bener stuck banget. Nanti bidannya, dan dalam keadaan bidan dan dokter semuanya udah siap ada di tempat, bidan bakal kasih kita instruksi buat ngeden dalam hitungan 1-10, dalam langsung yang kayak gitu, dalam gigi kita ditutup gitu, udah kayak gitu. Ininya jangan ke atas terus ke bawah kayak gini, dan si tangan harus pegang ke betis. Itu beneran kayak yang awalnya aku mikir nggak mau robek, yang awalnya aku mikir pengen lahiran apa di sana nggak ada pikiran apa-apa selain pengen cepat keluar dedenya, saking udah nggak tahu deh pokoknya. Dan alhamdulillah di jam 8:30 dedek keluar dengan selamat, tinggi 49 cm dan berat 2,9. Udah gitu alhamdulillah perempuan. Setelah dedek keluar semua rasa hilang, plong, lega, nggak ada lagi yang mau diucapin selain alhamdulillah. Kesan-kesannya pas lahiran sama dokter Hani asik sih kalau menurut aku ya, walaupun agak sebel juga pas mau ngejin harus nungguin dokter datang. Tapi dokter Hani selama persalinan ngajak bercanda juga, cuman aku nggak ngerti beliau ngajak bercanda apa, saking bingung sama rasa sakitnya juga. Nggak fokus lah pokoknya sama beliau, lebih fokus ke rasa sakit. Udah gitu setelah proses semuanya selesai, beliau samperin aku dan langsung, ibu ayo jangan lupa kita bilang apa. Dan aku yang bilang apa ya dok gitu kan. Terus dokternya bilang alhamdulillah, aku langsung kayak gitu kan. Dan di sini pun aku dijahit
Tapi pas aku tanya sama dokter dan bidannya, dokter berapa jahitan? Ah udah gak apa-apa, pokoknya bagus aja. Terus aku tanya juga sama bidannya, bidan berapa jahitan? Terus bidannya, aduh saya nggak hitung bu, karena penasaran aku coba lagi tanya sama dokter, dok berapa jahitan? Terus dokternya bilang, gak usah saya kasih tahu lah, nggak bagus buat psikolog, yang penting bagus aja. Dan aku yang oke, udahlah, yang penting aku udah baik-baik lagi aja sekarang, jadi ya udah gitu. Kan di Bandung itu Santosa ada dua, satu Bandung, dua Kopo. Kebetulan aku lahiran di Santosa Bandung Hospital. Nah, untuk biayanya sendiri di sini aku ngambil kelas 3. Kenapa aku ngambil kelas 3? Karena kayaknya percuma mau ngambil kelas 1, kelas 2 juga, soalnya musim Covid gini kan nggak mungkin orang bisa nengok, dan ya udahlah kelas 3 aja. Aku ngambil kelas 3. Di kamarnya itu ada dua orang dan satu WC. Kebetulan pas aku masuk orang itu mau keluar. Nah, untuk kelas 3 biayanya sendiri itu ada di harga 10 juta lebih. Cuman lebihnya maaf banget aku lupa berapa, soalnya kertas-kertasnya keburu udah kebuang. Dan 10 juta itu udah termasuk aku, kamar, dan dede. Kamar kelas 3 semua perlengkapan aku dan bersalin, dan dede itu dicek dari kaki, dari kepala sampai kaki, pokoknya semuanya dicek buat mastiin dede sehat-sehat. Udah gitu alhamdulillah hasilnya dede sehat sempurna, dan aku dikasih kayak gini 10 juta lebih. Itu udah termasuk juga biaya pembuatan akte, ya walaupun akte gratis, tapi kalau misalnya kalian lahiran di Santosa bisa diurusin, dibantu urusin. Cuman untuk akte sendiri sih kalau menurut aku tanpa dikasih Santosa pun kalian bisa urusin sendiri, soalnya semenjak Covid ini kalian bisa urusin akte kelahiran dengan mudah melalui online. Jadi sebenarnya akte kelahiran kalau menurut aku pribadi nggak terlalu ngaruh, soalnya gampang banget bikinnya. Nih isinya itu ada di pembalut ini, terus ada dikasih popok juga, mami popok yang ukuran kecil isi berapa gitu aku lupa, pokoknya itu udah habis. Dan dikasih ini juga, yang kayak gini ukuran kecil, sama dikasih yang kayak gini dan lainnya, perintilan lainnya kebetulan udah aku pakai sebagian. Ada dikasih juga foto kayak gini, ini foto Sabina pas pertama kali dilahirkan. Bagus gak? Bagus ya, kayak gini. Dan di sini aku juga dikasih handuk, lumayan gede banget. Udah gitu lucu, soalnya di sini ada sablon, bukan sablon, ada bordirnya Santosa. Takut gede deh, sampai sakit. Suka kayak gini, lumayan gede kan kalau untuk bayi sih. Ini kenang-kenangan buat nanti. Dan alhamdulillah Sabinanya udah 2 bulan. Berat. Halo anti-anti. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.